Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Lanjutkan berjalan dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kita harus pergi mencari tempat yang tenang, ucap King Sui. Sampai sekarang, King Sui yakin dia bisa menantang benda itu dalam kegelapan. Ketika yang terburuk menjadi yang terburuk, semua yang perlu dia lakukan hanya akan melarikan diri. Menurut pendapat King Sui, melarikan diri adalah keahliannya. Selain itu, Tantai Lingyan masih memiliki cincin batu giok suci. Cincin ini sangat berguna untuk kabur, mencoba melakukan serangan diam-diam, sekaligus membunuh lawan. Dia melakukan perjalanan melewati seluruh jalan dan tiba di tempat yang relatif tenang. Segera setelah itu, baik King Sui dan Tantai Lingyan dibatasi oleh ki pedang yang sangat besar. Di saat yang sama, tornado juga muncul di dekat mereka berdua. Tornado itu benar-benar tornado yang asli. Itu berisi kekuatan yang begitu kuat sehingga kata-kata tidak bisa menggambarkannya. Tanpa ragu, itu adalah teknik tersembunyi yang dilepaskan oleh seorang prajurit yang kekuatannya bisa menyaingi dewa pertempuran emas. King Sui meraih Tantai Lingyan dan melompat keluar dari tornado bersamanya. Tapi tepat pada saat ini, pedang ki yang sangat besar dilepaskan langsung dari tornado. Angin berhenti. King Sui mengarahkan pandangannya pada pria di kejauhan dengan gaun hitam. Menyembunyikan kepalamu dan menunjukkan ekormu dan semuanya. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan menjadi anggota gerbang iblis hanya karena itu? Apa rencanamu di sini? Untuk menyalahkan semua orang di gerbang setan. King Sui tersenyum dan menatap pria di seberangnya. Namun, lawannya tampaknya tidak memiliki ki iblis apapun. Mati. Pria berjubah hitam membuat pernyataan belak-belakan dan segera menyerbu ke arah King Sui. Sekarang, pedang besarnya telah berubah menjadi naga spiral besar menuju King Sui dan Tantai Lingyan, menciptakan pusaran di udara. Tantai Lingyan baru saja akan bergerak ketika dia tiba-tiba dihentikan oleh King Sui. Menggendongnya, King Sui dengan mudah menghindari serangan itu dengan gerakan yang tidak biasa. Ini adalah kehalusan menit. Sekarang, King Sui mampu melakukan kehalusan menit pada tingkat yang sangat mahir. Dia kebetulan bisa menghindar tepat ke celah serangan. Selanjutnya, dia melepaskan serangan pamungkasnya. Transposisi bintang. Bayangan emas ungu yang menyerupai tongkat dan cambuk segera menghantam pria berjubah hitam itu. Namun, apa yang terjadi tepat setelah mengejutkan King Sui? Bah! Suara keras dan jelas terdengar. Setelah diserang oleh serangannya, pria itu menghilang dan tidak meninggalkan apapun. Bahkan auranya tidak bisa dirasakan di udara, juga tidak ada jejak darah. Demikian pula, Tantai Lingyan juga kaget dengan apa yang dilihatnya. Serangan yang luar biasa. Dengan sangat cepat, King Sui pulih dari keterkejutannya dan memahami apa yang baru saja terjadi. Meskipun pria itu sangat kuat, King Sui berhasil melepaskan serangan yang hampir setara dengan kehebatan pertahanannya berkat transposisi stelar. Tak perlu dikatakan, kehebatan pertahanan King Sui saat ini telah menembus kemacetan 50 juta Dao Force. Yang terpenting, serangan tersebut, transposisi stelar adalah serangan yang tidak memperhitungkan pertahanan lawan. Itu sesuai dengan harapan bahwa lawan akan meledak karena dicambuk oleh serangan itu. Dengan semua itu dilakukan, King Sui akhirnya mengesahkan kekuatannya sendiri. Kehebatan pertahanannya saat ini, senjata ilahi, kaisar ki, serta kemampuannya untuk mengatur formasi semuanya naik satu tingkat. Memikirkan hal ini, King Sui menjadi gelisah. Segera, dia tidak perlu lagi takut pada siapapun. Serangan Stellar Transposition sama sekali mengabaikan pertahanan lawan. Tidak hanya itu, tetapi juga memiliki akurasi 100%. Namun, ada jarak di mana serangannya bisa berpengaruh.
Jika lawan melampaui jarak yang bisa dijangkau stellar transposition, teknik itu akan menjadi tidak berguna. Selain itu, ada kalanya akurasi 100% gagal berfungsi. Ini adalah kejadian normal karena tidak ada yang mutlak. King Sui dan Tantai Lingyan kembali setelah membeli beberapa barang. Awalnya, King Sui ingin berbelanja di sekitar pasar malam dengan Tantai Lingyan. Namun karena kejadian tersebut, dia kehilangan mood untuk melakukannya. King Sui memberitahu Nuolan tentang ini sehingga dia bisa menyelidiki siapa di balik ini. Selain gerbang setan, King Sui tidak tahu siapa lagi yang dia sakiti. Hal-hal tentang King Sui, Dewa Pertempuran dan Tantai Lingyan, Raja Iblis masih menyebar ke seluruh kota. Bukan hal yang aneh bagi orang untuk membicarakannya, dan karena dia tidak dapat mengontrol apa yang dibicarakan orang lain, dia memilih untuk mengabaikannya. Selama Dewa Pertempuran Emas tidak berbicara, tidak ada yang bisa mengusirnya. Namun, Bei Huang Yu datang. Kali ini, Bei Huang Yu tidak mengungkapkan ekspresi apapun saat dia berteriak, saatnya minum anggur. King Sui tersenyum, tentu. Oh ya, saya ingat Anda pernah menyebutkan bahwa Anda memiliki istri yang sangat cantik sebelumnya. Saya tidak pernah menyangka itu akan benar. Bei Huang Yu menyebutkannya sambil tersenyum. King Sui menyiapkan beberapa hidangan di kamarnya. Sementara itu, Tantai Lingyan juga keluar. Dia memandang King Sui setelah melihat Bei Huang Yu. Lingyan, aku ingin mengenalkanmu pada salah satu teman dekatku dan juga sosok kakakku. Tapi untuk saat ini, kami belum memutuskan siapa yang akan menjadi yang lebih tua. Senang bertemu denganmu, Bibi. Akan lebih mudah bagiku untuk memanggilmu Bibi untuk saat ini. Bei Huang Yu berkata dengan nada tidak yakin, tidak tahu apakah dia harus merasa kesal atau bahagia. Dia mungkin adalah penguasa istana dari Istana Abadi Tai dan memiliki bakat luar biasa, tetapi dia tahu bahwa dia tidak boleh mencampurkan posisinya. Entah bagaimana, dia merasa ada kemungkinan besar King Sui pada akhirnya akan menjadi pamannya. Senang bertemu denganmu, Tantai Lingyan menanggapi dengan nada tenang. Dia sepertinya tidak merasa tidak nyaman dipanggil Bibi. King Sui mengungkapkan senyuman canggung, kamu harus tahu lebih baik dari siapapun bahwa tidak mungkin bibimu ingin bersamaku. Tolong jangan terlalu memikirkan banyak hal. King Sui mengingat kembali saat-saat ketika dia terus dipukuli. Tetapi terlepas dari semua itu, tidak dapat disangkal bahwa dia memang mendapatkan beberapa manfaat darinya. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang yang berhasil naik ke wanita yang bahkan tidak ada yang bisa berinteraksi dengannya. Tentu saja, ini juga ada harganya. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan Anda adalah pria pertama yang ingin ditemui bibi saya. Hehe, selain itu, bibiku adalah wanita tercantik di domain Kaisar Utara. Dapatkah Anda menjamin saya 100% bahwa Anda tidak akan menyentuh dia? Bei Huang Yu terkekeh dan menatap King Sui. Entah bagaimana, aku merasa kamu mencoba membuat masalah pada bibimu. King Sui merasa sangat tidak masuk akal bagi bocah ini untuk mengiklankan bibinya sendiri. Pria memahami pria dengan baik. Meskipun memiliki banyak istri, Anda adalah pria yang bertanggung jawab. Saya tahu bahwa tidak ada orang lain selain Anda yang cukup memenuhi syarat untuk tinggal bersama bibi saya. Bei Huang Yu berkata dengan nada serius. Kesampingkan ini untuk saat ini, Lingyan, tolong jangan marah. King Sui tersenyum. Seolah-olah Bei Huang Yu baru saja menyadari bahwa Tantai Lingyan adalah wanita King Sui ketika dia mengungkapkan senyuman canggung, Bibi, saya tidak berusaha bersikap kasar, tetapi saya mulai menyadari bahwa semua wanita cantik tampaknya berhubungan dengan dia dalam beberapa hal. Akhirnya, dia mengalihkan pandangannya ke King Sui, menatapnya dengan serius. Baiklah, mari langsung ke intinya. Adakah yang bisa saya bantu? King Sui bertanya dengan lugas. Bibiku mendengar bahwa istrimu ada di sini. Dia berkata bahwa dia ingin datang dan berkunjung. Aku datang ke sini hanya untuk memberitahumu tentang itu. Bei Huang Yu makan sesendok sayur dan berkata dengan mata tertutup.
King Sui tidak mengungkapkan banyak reaksi terhadap berita bahwa Bei Huang Fan akan datang. Dia melirik Bei Huang Yu, "Ada apa? Apakah kamu takut dia akan menyentuhku?" "Tidak, aku khawatir bibiku mungkin telah mengenali istrimu sebagai musuhnya," Bei Huang Yu berkata dengan nada canggung. Setelah memberikan beberapa pemikiran, King Sui menyadari bahwa itu tidak biasa jika hal-hal seperti ini terjadi. Bei Huang Fan adalah anggota Istana Abadi Tai. Istana Abadi Tai adalah musuh bebuyutan dengan Demon Lord Inheritors, dan Tantai Lingyan, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tidak pernah bisa lepas dari kenyataan bahwa dia bukan hanya Demon Lord Inheritor, tetapi juga Demon Lord yang sebenarnya. Berpikir sampai titik ini, King Sui menyadari bahwa dia tidak benar-benar memahaminya dengan baik. Apa sebenarnya Raja Iblis ini? Berapa banyak dari energi ini yang masih berada di dalam tubuhnya? Tepat pada saat ini, King Sui mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tangga, hanya untuk melihat sosok yang cerah. Itu adalah Goddess Divine Set yang serupa, mata yang sama yang tenang seperti kolam, dan juga wajah yang sama yang bisa membawa bencana. Saat kedua wanita itu berhadapan satu sama lain, mereka dengan tegas mengarahkan pandangan mereka satu sama lain. Merasakan sesuatu yang aneh, King Sui segera berdiri. "Kamu adalah pewaris Raja Iblis. Jika kamu benar-benar mencintainya, tinggalkan dia." Tidak berbelit-belit, Bei Huang Fan langsung mengatakan pikirannya. "Bei Huang Fan, cukup." King Sui mengerutkan alisnya. Namun, Bei Huang Fan bahkan tidak repot-repot mengawasinya. Pandangannya tertuju pada Tantai Lingyan, "Tetap di belakang jika kamu ingin menghancurkannya. Anda memiliki darah Raja Iblis yang tangguh di tubuh Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa King Sui telah berhasil memurnikan semua darah Raja Iblis di tubuh Anda? Ketika saatnya tiba, Anda ditakdirkan untuk menjadi Raja Iblis terkuat. Sejujurnya dengan Anda, bahkan pada saat ini, saya merasakan dorongan yang kuat untuk membunuh Anda, mengetahui bahwa Anda pada akhirnya akan berubah menjadi salah satu iblis terbesar di dunia." Kali ini, King Sui sedikit cemas. Dia tidak tahu bagaimana Bei Huang Fan mengetahuinya. Bahkan King Sui baru menyadari ini baru-baru ini. Pada satu titik, dia pernah memurnikan darah Raja Iblis dan terlahir kembali, memungkinkannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tantai Lingyan gemetar. Dia merasa seperti ada suara yang memanggilnya, menuntutnya untuk kembali ke sana sehingga bisa membawanya ke tempat tertentu. Ketika dia tiba di sana, dia akan menjadi seorang pejuang ahli. Setelah itu terjadi, dia akhirnya bisa membalaskan dendam orang tuanya dan melakukan hal-hal yang dia inginkan. Ketika King Sui melihat ekspresi Tantai Lingyan, dia tahu ada sesuatu yang terjadi dan bermaksud untuk pergi dan menghentikannya. Tetapi tepat pada saat ini, Tantai Lingyan tersenyum. Saat itu, rasanya seperti gunung es mencair. Dia melihat ke arah King Sui. "King Sui, tidak peduli bagaimana keadaan di masa depan, saya tidak akan pernah melupakanmu. Anda adalah satu-satunya pria yang pernah saya cintai. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku merasa seperti selalu dibimbing ke tempat tertentu. Di sana, saya mungkin bisa menemukan barang-barang yang ditinggalkan orang tua untuk saya. Dan sekarang, akhirnya saya memiliki kesempatan untuk pergi. Aku akan kembali dan mencarimu lagi. King Sui, saya pikir disinilah kita berpisah untuk saat ini. Tapi saya jamin bahwa saya akan baik-baik saja." Pada saat dia selesai berbicara, dia mengeluarkan batu unik dan menghancurkannya. Itu adalah hal yang ditinggalkan oleh orang tuanya untuknya. Sebelum memberikannya, mereka mengingatkannya untuk hanya menggunakannya setelah dia bisa merasakannya. Saat itu pecah, seluruh sosoknya dikelilingi oleh cahaya hijau. Itu mirip dengan teleportasi Seal. Tantai Lingyan menatap King Sui, matanya menunjukkan bahwa dia merindukannya, menyebabkan King Sui merasa tidak enak. Setelah melambaikan tangannya sebentar, dia menghilang. Sejak Bei Huang Fan datang hingga sekarang, dia hanya mengucapkan beberapa kalimat. Demikian pula, Tantai Lingyan juga pergi setelah mengatakan bahwa dia akan kembali padanya.
King Sui juga tidak menyimpan dendam terhadap Bei Huang Fan. Faktanya, dia mengharapkan hari seperti ini akan datang. Bei Huang Fan hanya membuat hari ini datang lebih awal. Apakah kamu benar-benar marah padaku? Bei Huang Fan bertanya pada King Sui. Tidak, aku hanya merasa ada hal yang sangat sulit antara aku dan dia. Semuanya dimulai saat kami disatukan oleh takdir dan bertemu satu sama lain. Saat itu, saya masih bocah yang lemah dan rapuh. Sejak saat itu, saya mulai mengejar jejaknya. Saya menghabiskan 20 tahun untuk akhirnya bisa melihat sosoknya. Setelah itu, 10 tahun lagi sampai sekarang ketika saya akhirnya melihat sedikit harapan. Semuanya agar dia menerima saya. Saya tidak tahu berapa lama sampai kita bertemu lagi. Bagaimana keadaannya saat itu? Meskipun King Sui tidak menjelaskan ceritanya dengan jelas, Bei Huang Fan dapat memahami kepahitan di dalam hatinya. Dia juga bisa merasakan cintanya dan jumlah kerja keras yang telah dia dedikasikan untuk wanita itu. Mungkin yang terbaik baginya untuk pergi sekarang. Warisan Raja Iblisnya berbeda dari yang lain, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang dia. Melihat King Sui sangat tertekan, Bei Huang Fan menghiburnya. Bei Huang Yu, di sisi lain, sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Sejak kapan bibinya belajar untuk peduli pada seseorang? Dia menatapnya dengan ekspresi terkejut. Bei Huang Fan mengalihkan pandangannya ke Bei Huang Yu. Kamu anak nakal terkutuk, mengapa kamu menatapku seperti itu? Apakah Anda mencari pemukulan? Ah, senang bertemu denganmu, Bibi. Saya masih memiliki hal-hal yang harus saya tangani, izinkan saya pergi. Dia pergi seperti baut setelah dia mengatakan itu. Demikian pula, King Sui juga sangat kagum. Dia tidak pernah mengira Bei Huang Yu begitu takut pada wanita ini. Apa yang kamu tertawakan? Ekspresi King Sui terlihat agak canggung. Tak disangka begitu banyak orang akan takut pada wanita sepertimu yang kecantikannya berpotensi membawa kehancuran bangsa. Anda mungkin tidak terlihat seperti orang yang melakukan kekerasan, tetapi orang sering mengatakan untuk tidak menilai buku dari sampulnya. Aku belum makan, kata Bei Huang Fan. King Sui menghela nafas, biarkan aku pergi dan menyiapkan makanan untukmu. Melihat King Sui bertingkah seperti wanita pahit, Bei Huang Fan tidak bisa menahan tawanya. Itu hanya senyuman ringan, namun terlihat sangat indah. Kau terlihat hebat, lebih banyak tersenyum lain kali. King Sui pergi ke dapur. Bei Huang Fan baru saja duduk di sana. Jauh di lubuk hatinya, dia juga menyadari bahwa beberapa perubahan sedang terjadi dalam dirinya. Meskipun itu semua agar dia bisa merasakan cinta, tanpa dia sadari, dia sudah mulai terbiasa dengan perasaan ini. Ini mungkin tidak selalu menjadi hal yang buruk. Dengan ini, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk melewati persidangannya. Akhirnya, King Sui dan Bei Huang Fan adalah satu-satunya yang makan malam bersama. Tentang kepergian Tante Lingyan, jauh di lubuk hati, King Sui kesal karenanya. Tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari dan memang dimaksudkan untuk terjadi. King Sui berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus mencoba meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Hanya dengan melakukan itu dia akan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk bersatu kembali dengannya. Sementara itu, Bei Huang Fan menikmati hidangan dan anggur yang disiapkan King Sui untuknya. King Sui tidak makan banyak. Sebaliknya, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melihat Bei Huang Fan. Setiap gerakannya saat makan malam terlihat anggun. Meski begitu, sepertinya dia tidak berpura-pura. Mereka sangat alami. Apa yang kamu lihat padaku? Makan, kata Bei Huang Fan. Dia tidak mau repot-repot mengangkat kepalanya ketika dia mengatakannya. Katakan saja padaku apa yang kamu inginkan. Istri saya tidak mungkin menjadi satu-satunya alasan mengapa Anda datang hari ini. King Sui bertanya kepada Bei Huang Fan ketika dia melihatnya akan menyelesaikan makanannya. Saya ingin meminta bantuan agar Anda membantu saya menjinakkan binatang buas. Bei Huang Fan meletakkan cangkir anggur di tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui.
King Sui tertegun. Dia tidak pernah menyangka ini menjadi alasan mengapa Bei Huang Fan datang. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan nada ingin tahu, jenis binatang iblis apa? Matahari Phoenix. King Sui tertegun. Dia pernah mendengar tentang Sun Phoenix sebelumnya. Namun, dia selalu tahu itu hanya sebagai legenda. Di seluruh benua, hal-hal yang digambarkan sebagai legenda seringkali ada. Hanya saja mereka lebih langka dan lebih langka. Atau, mereka mungkin juga mendapatkan gelar karena kekuatan mereka yang luar biasa. Sun Phoenix adalah salah satu variasi Phoenix terkuat. Baik burung Phoenix dan naga adalah keluarga besar. Misalnya, di keluarga naga, ada naga ilahi pelangi, naga emas, naga giok, naga api, naga air, dan sebagainya. Begitu pula burung Phoenix. Untuk burung Phoenix, ada Rainbow Phoenix, Golden Phoenix, Fire Phoenix, dan seterusnya. Phoenix api neraka King Sui adalah variasi dari Phoenix api. Satu-satunya perbedaan yang membuatnya menonjol di antara mereka adalah Hell Inferno. Sun Phoenix juga merupakan variasi dari Phoenix api. Apinya dikatakan sebagai True Rainbow Flame, dan tidak ada burung Phoenix lain yang mampu mengalahkan Sun Phoenix. King Sui sendiri sudah memiliki ketahanan yang besar terhadap serangan yang dikaitkan dengan api. Jadi, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit ragu tentang kekuatan Phoenix. Ya, itu adalah Sun Phoenix yang telah matang. Bahkan saya tidak merasa yakin bahwa saya bisa menjinakkannya sendiri, itulah yang menyebabkan saya sangat ragu-ragu. Sebenarnya hingga saat ini, Bei Huang Fan masih merasa sedikit tidak yakin. Apakah kamu pernah melawannya sebelumnya? Bei Huang Fan menggelengkan kepalanya. Apakah kita akan langsung terpanggang olehnya? King Sui tersenyum saat dia membuat lelucon tentang itu. Seriuslah, aku bisa pergi sendiri jika kamu takut. Bei Huang Fan melotot ke arah King Sui. King Sui mungkin satu-satunya orang yang bisa berperilaku seperti ini di depannya. Di masa lalu, dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang bisa begitu jujur, atau lebih tepatnya, tidak tahu malu di depannya. Berbicara tentang menjadi tidak tahu malu, dia mulai memikirkan kembali ke saat dia menyentuhnya. Jika bukan karena dia berencana untuk jatuh cinta padanya, tangannya akan dipotong dari tubuhnya sejak lama. Untuk berpikir bahwa akan datang suatu hari ketika kamu membuat ulah. Saya suka itu. King Sui tidak bisa menahan tawanya ketika dia melihat Bei Huang Fan mengamuk seperti seorang gadis kecil. Bei Huang Fan segera berdiri, saya kenyang. Melihat bahwa dia akan pergi, King Sui dengan cepat meraih tangannya, siapa bilang aku tidak akan menemanimu. Berangkat, melihat bahwa King Sui tidak mau melepaskannya meskipun dia berjuang, Bei Huang Fan merasa bahwa dia tidak punya pilihan selain mengatakannya. Jika aku melepaskan, berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan pergi. Tolong jangan tinggalkan aku tidak bisa kehilanganmu juga. Mendengar itu, mata Bei Huang Fan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia dengan tegas menatap pria di depannya. Saat ini, selain luar biasa, dia merasa tidak ada kata lain yang lebih cocok untuk menggambarkan pria ini. King Sui tersenyum sambil perlahan melepaskannya. Kapan Anda berencana untuk bergerak? Sekarang, King Sui sudah membuka dirinya terhadap gadis ini. Ada beberapa hal yang berada di luar kendali seseorang. Dan karena itu masalahnya, dia merasa bahwa dia sebaiknya membiarkan saja dan mengikuti arus. Jalani hidup dengan bahagia dan tanpa penyesalan. Besok, bagaimanapun, jika kita dipanggang oleh Sun Phoenix besok, kamu harus berjanji padaku untuk menikah denganku di akhirat. Jika tidak, saya akan merasa sangat kesepian. King Sui berkata dengan serius. Sepakat, Bei Huang Fan membalas dengan nada serius. Bisakah Anda mengatakan sesuatu yang lebih? Anda selalu membalas saya hanya dengan satu atau dua kata. King Sui memandang Bei Huang Fan dengan tenang. Saya berjanji. Sekarang, Zhang Yue sudah mulai merawat pasien di Imperial Cuisine Hall. Dan Nuo Lan belum kembali, tetapi akan segera sampai dia melakukannya. King Sui memberitahu Zhang Yue tentang kepergiannya. Keesokan harinya,
King Sui dan Bei Huangfan pergi ke Gunung Seribu Lapisan. Gunung Seribu Lapisan tidak berada di domain Raja Utara maupun domain Kerajaan Utara. Itu terletak lebih jauh ke utara daripada domain Virecloud. Seluruh area adalah pegunungan yang sangat besar, dan gunung-gunung tinggi bisa dilihat di mana-mana. Kedalaman di sini dianggap sebagai area berbahaya yang sangat besar, jadi akan ada banyak petualang yang pergi ke Gunung Seribu Lapisan. Tapi sangat sedikit yang berani melangkah terlalu dalam. Kali ini, Bei Huangfan tepat menargetkan bagian gunung yang lebih dalam. Di sanalah Sun Phoenix akan muncul. Ketika King Sui pertama kali datang ke dunia ini, tidak dapat disangkal bahwa dia dulu menemukan banyak hal yang tidak dapat diterima. Misalnya, binatang besar yang seukuran gunung. Berapa banyak kekuatan yang terkandung di dalamnya. Tetapi segera, dia menemukan bahwa tubuh manusia juga bisa mengandung banyak kekuatan. King Sui dan Bei Huangfan berjalan menuju bagian terdalam dari Gunung Seribu Lapisan. Mereka hanya bisa secara kasar menemukan tempat itu. Mereka sebenarnya tidak tahu di mana itu. Dalam inkarnasi masa lalunya, pada dasarnya setiap gunung memiliki nama dan sejarahnya masing-masing. Namun, jumlah gunung dan sungai tanpa nama tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia 9 benua. Lembah tempat tinggal Sun Phoenix tidak memiliki nama. Namun, tidak sulit untuk menemukannya. Mereka hanya perlu merasakan aura binatang iblis yang kuat dan berjalan ke sana untuk memastikan bahwa itu adalah Sun Phoenix. Metode ini mungkin terdengar berisiko, tetapi efektif. Ada monster tangguh 30 li di sebelah kiri. King Sui tersenyum dan menatap Bei Huangfan. Ini sudah yang kelima, dan mereka masih belum bertemu dengan Sun Phoenix. Mereka bertemu sebagian besar binatang buas. Namun demikian, binatang buas juga harus menganggap diri mereka tidak beruntung karena bertemu King Sui dan Bei Huangfan. Mereka sebenarnya berencana untuk merebutnya dan menjadikannya istri ketika mereka melihat Bei Huangfan. Secara alami, konsekuensi dari tindakan mereka akan dibunuh oleh Bei Huangfan. Ini juga pertama kalinya King Sui melihat wanita itu menggunakan pedang. Satu-satunya cara untuk menggambarkannya adalah pengambilan jiwa. Pedang itu seperti pelangi. Dengan ritme yang aneh, tebasan itu bahkan membuat punggung King Sui merinding. Jadi seperti inilah realem koneksi ilahi. Bahkan jika kecepatan targetnya bagus, dia masih bisa membantai mereka dalam jarak yang tetap. Semuanya tidak berguna di depan kekuatan absolut. Ini berlaku sama untuk Dao Surgawi. Hanya kekuatan yang menjadi milik Anda yang absolut. King Sui merasakan dilema saat memikirkannya. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa semuanya tidak nyata. Sedangkan kemampuan untuk melemahkan lawan masih akan berguna. Alasan mengapa dia merasa bahwa itu tidak berguna adalah karena kekuatan lawan jauh melebihi miliknya, mengakibatkan efek yang tidak signifikan dari skill pengurangannya. Tentu saja, tidak perlu meragukan kekuatan Dao Surgawi. Misalnya, Dao Surgawinya sendiri hanya dapat membantu meningkatkan kekuatannya 2 kali, namun lawan mampu meningkatkan kekuatan mereka 3 kali. Ini hanyalah metafora. Alam Dao Surgawi adalah sebuah negara. Itu tidak secara langsung meningkatkan kekuatan pengguna. Sebaliknya, itu adalah cara mengandalkan kekuatan langit dan bumi untuk menemukan kelemahan lawan dan memberikan serangan fatal padanya. Baiklah, jika kali ini ternyata tidak seperti yang kita cari, kita akan mencarinya lagi besok, kata Bei Huangfan. King Sui mengangguk dan berjalan 30 li ke kejauhan. Hanya butuh sekejap untuk melakukan perjalanan 30 li. Kali ini, King Sui tercengang saat melihat keberadaan yang kuat. Dia langsung menatap wanita itu dengan canggung. Saat ini, sosok besar itu berwujud binatang. Itu sangat besar dan berbentuk seperti kuda, namun memiliki kepala beruang yang sangat besar. Saat ini, binatang besar itu sedang kawin dengan binatang iblis lain yang ukurannya sama. Itu naik di atasnya. Kejantanannya hampir setebal akuarium. Mereka bisa melihat keseluruhan proses dengan jelas. King Sui cemberut, ini sangat besar.
Bei Huangfan mengalihkan pandangannya ke King Sui dan melotot padanya sebelum berbalik dan pergi. King Sui kemudian berbalik dan melihat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, binatang yang tangguh itu tidak bergerak. Sepertinya sangat menikmatinya. Keduanya berhenti setelah mereka menemukan ruang kosong. Tempat ini terletak sedikit di atas tanah dan tampak cerah dan mulus. Saat angin bertiup, terasa sangat nyaman. Keduanya memutuskan untuk menginap di sini. Kali ini, Bei Huangfan membawa tendanya sendiri. Oleh karena itu, dia masuk setelah mengaturnya. Setelah mendirikan tendanya sendiri dan meninggalkan binatang iblis untuk mengawasi malam, King Sui masuk ke dalam dan segera memasuki dunia nyata. Begitu dia masuk ke alam Valet Jade Immortal, King Sui mengeluarkan kuali Divine Square. Untuk saat ini, dia meninggalkan barang-barang lainnya di Treasure Basin. Setelah itu, dia mulai meningkatkan pedang terbangnya. Tingkat ilahi ke-9, sukses. Tingkat ke-10 ilahi, sukses. Divine Grade ke-11, sukses. Sebelum ini, dia memiliki total 56 Divine Square Cauldron. Ia menghabiskan 8 kuali untuk naik ke kelas 9, 16 untuk kelas 10 dan terakhir, 32 kuali untuk kelas 11. Semuanya berjumlah 56 Divine Square Cauldron, yang merupakan jumlah total setelah setengahnya dikurangi. Dunia ke-11. King Sui sangat senang karena pedang terbangnya telah ditingkatkan 3 tingkat. Kemampuan pedang terbang telah diperkuat dengan cukup banyak. Itu menjadi lebih tajam dan pada saat yang sama, juga lebih cepat. Pedang biduk, senjata dewa pedang terbang. 11. Tingkat ilahi. Mengurangi hingga 20% kerusakan yang terjadi pada pengguna dan semua sekutu. Durasi bisa berlangsung selama seluruh pertempuran. Meningkatkan kecepatan pemulihan pengguna sebesar 11% dan meningkatkan serangan secara keseluruhan, melukai tambahan serta kekuatan pertahanan sebesar 2,2 miliar kekuatan Dao. Secara bersamaan, itu juga membantu mengurangi kerusakan tambahan yang disebabkan oleh pengguna hingga 2,2 miliar Dao Force dan kerusakan normal sebesar 11%. King Sui sangat senang. Kemampuan utama dari pedang terbang terletak pada kekuatan ofensifnya. Meskipun sangat bagus bahwa King Sui bisa meningkatkan kehebatan ofensifnya melalui itu, yang mungkin benar-benar berguna baginya adalah kehebatan pertahanan. Tentu saja, ada juga kekuatan melukai tambahan yang bisa digunakan melawan lawan dan kemampuan defleksi tambahan, yang sama baiknya. Yang terpenting, pedang terbang dapat mengurangi hingga 20% kerusakan yang ditimbulkan kepada semua sekutu. Ini adalah kemampuan yang cukup mengesankan. Itu hampir bisa dibandingkan dengan Kaisar Qi. Selain itu, nilai pedang terbangnya saat ini tidak bisa dianggap setinggi itu. Namun demikian, itu sudah bagus. Untuk saat ini, King Sui bisa merasakan ketajaman pedang terbangnya. Itu memiliki aura yang terasa seperti tidak ada yang tidak bisa ditembusnya. Begitu dia mengoperasikan kesadarannya, pedang terbang muncul di depan King Sui. Sekarang, itu tampak lebih berlimpah dan lebih kaya dengan energi daripada sebelumnya. Itu tampak sederhana, namun tirani. Tebal, namun tetap mempertahankan kelincahannya. Melihat itu, King Sui lebih percaya diri dari sebelumnya. Dengan bantuan pedang terbang serta Ki Kaisar, kemampuan lawan akan berkurang sedikit lebih dari 40%. Ini sudah lebih dari cukup. Menggabungkannya dengan Battle God Halo, formasi serta dominasi area miliknya, itu lebih dari cukup untuk membuat lawannya menangis. Ketika Flying Sword naik melewati kelas 10 dan mencapai kelas 11, semua kemampuannya juga mengalami lompatan besar dan naik seluruh level. Ini menjadi hampir 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Kekuatan destruktif, daya tembus, dan daya ledaknya telah meningkat sebanyak itu. Bagi King Sui saat ini, hal terpenting baginya adalah kecakapan ofensif default dari pedang terbang dan kemampuan untuk membantunya mengurangi kerusakan yang disebabkan pada tubuhnya sendiri. Dia tidak menemukan aspek yang lebih penting selain keduanya. Primordial Peak mendekati King Sui dengan senang hati saat melihatnya. Sebelumnya,
dia masih tidur nyenyak di kejauhan. Ia bahkan akan tidur dengan perut menghadap ke langit biasanya. Binatang kecil itu sangat cerdas. Seolah-olah itu memiliki kecerdasan manusia. Itu bisa merasakan suasana hati King Sui. Itulah sebabnya ia bergegas ke sini begitu cepat sekarang karena menyadari bahwa King Sui sedang dalam suasana hati yang hebat. King Sui juga dapat mengetahui bahwa binatang kecil itu sedang menunggu untuk diberi makan. Babi primordial adalah karnivora. Karena memang benar King Sui sangat bahagia saat ini, dia memutuskan untuk menyiapkan makanan. Setelah memberi binatang kecil itu beberapa, dia mengambil sisanya, berpikir bahwa dia dan Bei Huang Fan mungkin bisa berbagi bersama. Karena dia tidak menghabiskan banyak waktu di dunia ini, ketika dia keluar, hanya sebentar di dunia luar. Ketika dia berada di luar, dia bisa melihat Bei Huang Fan berdiri di puncak gunung. Sosoknya yang anggun dan anggun memungkinkannya untuk menyatu dengan alam dan membuatnya tampak seperti patung di pemandangan. Saat King Sui mengikuti pandangannya dan melihat sekeliling, dia merasa pemandangan itu indah. Tapi kemudian, dia bisa merasakan Bei Huang Fan tidak benar-benar menyukai pemandangan itu sendiri, jadi, dia melanjutkan untuk bertanya, "Apa yang kamu lihat? Anda tampak sangat terganggu olehnya. Bisakah Anda ceritakan apa gunanya menjadi orang nomor 1 dunia?" Bei Huang Fan berbalik dan melihat King Sui saat dia menanyakan pertanyaan ini padanya. "Apa bagusnya menjadi orang nomor 1 dunia?" King Sui tertegun. "Mengapa saya berkultivasi begitu keras setiap hari? Apakah untuk menjadi nomor 1 dunia? Atau supaya aku bisa mengalahkan siapapun yang menghalangi jalanku? Bahkan jika hari ini benar-benar menjadi kenyataan, apa gunanya?" Bei Huang Fan bertanya dengan nada serius. "Nah, soal ini, beberapa orang berkultivasi dengan giat agar tidak diganggu. Beberapa berkultivasi keras untuk menindas orang, misalnya, dengan paksa merenggut istri orang lain. Jika Anda tidak cukup kuat di klan Anda, saya rasa Anda akan menjadi target bagi hampir semua orang." King Sui juga menanggapi dengan nada serius. Bei Huang Fan tidak pernah menyangka bocah ini bahkan bisa mengaitkan pertanyaan sederhana yang dia tanyakan menjadi sesuatu yang sama sekali tidak relevan darinya. "Saya yakin jauh di lubuk hati, setiap orang akan memiliki tempat di hati mereka di mana mereka ingin berada. Itu adalah salah satu hal paling berharga yang bisa dimiliki seseorang dalam hidup mereka. Misalnya, ada orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi orang yang paling mereka cintai. Ada orang yang sangat menghargai cinta keluarga. Alasan mengapa mereka terus bergerak maju adalah agar mereka dapat melindungi hal-hal yang mereka hargai dalam hidup. Jadi, Nyonya Fan, apa yang paling Anda pedulikan di hati Anda?" King Sui tersenyum dan bertanya, "Keluarga saya tidak membutuhkan perlindungan saya. Tidak ada bedanya dengan atau tanpa mereka. Jadi, ini bukanlah hal yang saya khawatirkan. Tapi, untuk apa saya berkultivasi begitu keras?" Bei Huang Fan mengajukan pertanyaan yang tidak relevan setelah berpikir sejenak. "Kalau begitu, apakah kamu punya mimpi? Atau beberapa hal yang selalu Anda inginkan, tetapi belum pernah Anda lakukan sebelumnya?" Dikatakan bahwa jauh di lubuk hati setiap gadis, hiduplah impian putri mereka sendiri. Dalam kasus Anda adalah seorang putri sejati, tapi apa impian Anda sebagai seorang putri? Untuk wanita seperti Bei Huang Fan, yang memiliki sifat sederhana dan polos, King Sui tidak yakin apakah dia masih memiliki mimpi yang seharusnya dimiliki oleh gadis normal. "Saya tidak tahu. Saya mungkin telah menantikan sesuatu bertahun-tahun yang lalu. Tetapi sekarang, saya menyadari bahwa saya tidak memiliki apa-apa, juga tidak memiliki apapun yang dapat membuat saya bersemangat. Justru karena inilah saya tidak tahu mengapa saya bekerja begitu keras." Bei Huang Fan menggelengkan kepalanya. King Sui bukanlah psikolog. Secara alami, dia tidak akan tahu cara yang baik untuk membuka pikirannya tentang hal itu. Sebaliknya, dia tanpa malu-malu meraih tangannya. "Nyonya Fan, melihat kamu begitu kesal, mengapa tidak merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang wanita?
Dikatakan bahwa perubahan besar akan terjadi pada wanita yang mengalaminya. Tolong mati. Ini adalah pertama kalinya Bei Huang Fan marah dan dimaki. Saya benar-benar serius. Apa kamu tidak penasaran bagaimana rasanya? Perasaan itu akan membuatmu merasa seperti berada di surga ketujuh. King Sui terus merayunya. Baiklah, lupakan saja. Bersiaplah, kita akan melanjutkan pencarian di Sun Phoenix. Bei Huang Fan pergi ke tenda setelah dia selesai berbicara. Sementara itu, King Sui tetap tidak bergerak ketika dia melihat wanita yang tampaknya berusaha menjauh dari situasi itu. Dia juga perlahan berubah. Meski perubahannya kecil, dia sepertinya bisa mengekspresikan dirinya lebih dari sebelumnya. Faktanya, King Sui adalah orang pertama yang bisa bertindak tanpa malu-malu di depannya. Dia menonjol dari pria lain sebelum dia. Tak perlu dikatakan, dia hanya pernah berinteraksi dengan sangat sedikit pria, apalagi remaja. Paling banyak, dia hanya akan menyapa mereka. Bahkan bagi mereka yang memiliki hubungan klan yang layak, mereka masih akan bertindak hati-hati dan sopan saat berada di depannya untuk menunjukkan sisi mereka yang paling sempurna untuknya. Namun, semua ini tampak seperti aksi badut di mata Bei Huang Fan. Tapi kemudian, dia juga menemukan cara King Sui berinteraksi dengannya agak tidak nyaman. Tidak hanya itu, tetapi dia bahkan berusaha keras untuk meraih payudaranya, yang menyebabkan dia syok cukup lama pada pertama kali dia melakukannya. Ini tidak hanya berhenti di situ, kemudian, dia terus melakukannya beberapa kali. Dalam beberapa kesempatan, dia bahkan selangkah dari membunuh pria ini. Justru karena alasan inilah dia memutuskan untuk jatuh cinta dengan pria ini. Bagaimanapun, dia masih harus menikah dengan seseorang dan pada akhirnya berusaha untuk melewati persidangannya. Apalagi pria ini juga sangat direkomendasikan oleh ayahnya, dan dia tidak pernah meragukan pandangan ayahnya. Orang yang paling mencintainya tidak akan mencoba menyakitinya dengan cara apapun. Dalam hal memanfaatkan situasi yang berbeda, King Sui dapat dikatakan sebagai masternya. Itu juga mengapa dia berani mengatakan hal-hal yang berada di luar pengetahuan Bei Huang Fan sebelum ini. Satu demi satu, mereka membantai sejumlah binatang. Biasanya, Bei Huang Fan yang melakukannya sementara King Sui memperhatikan dari samping. Pedang ilahi Tai Bei Huang Fan berada di level yang berbeda dibandingkan dengan Bei Huang Yu. Pada kondisi puncaknya, bahkan dengan kekuatan pertahanannya yang kuat, King Sui mungkin tidak dapat menahan pukulan darinya. Pada saat mereka maju sekali lagi, King Sui merasakan aura yang berapi-api dengan sense spiritualnya. Ada titik terang yang terletak di barat lautnya. Mengingat bahwa dia memiliki sense spiritual yang unik dan kuat, dia mampu merasakan keberadaan yang hebat dengan jelas dalam jarak tertentu. Dia bahkan mampu mendeteksi elemen yang dimiliki lawan dan secara kasar bentuk yang diambil lawan. Ini cukup kontradiktif. Sosok makhluk itu, secara keseluruhan, cukup jelas, artinya terlihat. Tapi di saat yang sama, siluetnya juga kabur. Cara yang bagus untuk menggambarkannya adalah, mereka bisa merasakan seorang pria. Dan sekarang, King Sui akhirnya melihat Sun Phoenix. Alasan mengapa dia merasa bahwa itu adalah Sun Phoenix karena siluetnya. Cahaya ini mewakili kekuatan suatu makhluk. Dan sekarang, siluet makhluk itu tampaknya sedikit lebih kuat daripada milik Bei Huang Fan. King Sui mengulurkan lengannya dan meraih tangan Bei Huang Fan. Sekarang, dia sudah tidak bisa menghitung berapa kali dia meraih tangannya. Dengan demikian, Bei Huang Fan juga menjadi terbiasa dan berhenti melawan sejak saat itu, selama dia tidak melakukan apapun yang terlalu berlebihan. Pernahkah Anda merasakannya? Sun Phoenix kemungkinan besar ada di sana. King Sui menunjuk ke satu arah. Saya bisa merasakan auranya di sana. Itu berisi elemen api yang intens. Bei Huang Fan berkata dengan nada serius. Sun Phoenix sedikit lebih kuat dari dirimu. Apakah Anda memiliki gerakan di lengan baju Anda? Jika Sun Phoenix menggunakan jurus mematikannya sendiri, akankah kita terpanggang olehnya? King Sui bertanya.
bisakah kamu berhenti mengatakan itu? Kedengarannya menjijikkan, Bei Huang Fan melotot ke arah King Sui. Dia menyadari bahwa itu hampir seperti instingnya. Sejak dia bertemu pria ini, dia belajar untuk memelototi orang. Baiklah, beritahu aku jika kita akan dipanggang olehnya. King Sui berkata, sebagai tanggapan atas apa yang baru saja dia katakan. Baiklah kalau begitu, kita akan tetap memanggang. Bei Huang Fan berkata sedikit tanpa daya. Bagus, untuk sekali ini, Anda akhirnya mulai menunjukkan rasa humor. Nyonya Fan, apakah Anda menyadari bahwa sebenarnya, Anda tumbuh menjadi semakin seperti wanita? King Sui tersenyum dan bertanya. Saya selalu menjadi wanita. Bagaimana apanya? Bei Huang Fan melotot ke arah King Sui. Kamu belum menjadi seorang wanita. Paling-paling, kamu masih perawan. King Sui berkata dengan nada serius. Jika bukan karena situasinya kali ini agak istimewa, kamu pasti sudah lama dipukuli olehku. Bei Huang Fan mencoba untuk tetap tenang dan melanjutkan untuk menjawab. Untuk setiap kali Anda memukul saya akan meraih payudara Anda. Apakah Anda merasakan dorongan untuk membiarkan saya menyentuhnya? King Sui mengungkapkan pandangan yang sepertinya dia mengerti niatnya. Kamu mesum, bajingan. Sekarang, payudara Bei Huang Fan bisa terlihat bergerak naik turun dengan gelisah. Melihat itu, bahkan King Sui tidak bisa menahan diri dari perasaan gugup. Hei, gadis muda, kata-kata ini sebenarnya adalah pujian bagi seorang pria. Berhenti membuang-buang energi Anda. Ketika kita menikah di masa depan, saya tidak hanya ingin meraihnya, tetapi saya juga ingin menggigitnya dan merasakan setiap bagian tubuh Anda. Anehnya, sedikit rona terlihat di wajah Bei Huang Fan. Dia melepaskan diri dari genggaman King Sui dan segera melarikan diri. Ini menyebabkan King Sui merasa terkejut. Tapi di saat yang sama, dia juga menyeringai, wanita ini akhirnya mulai menjadi lebih pintar. Matahari Phoenix. King Sui akhirnya menyaksikan burung merah yang berapi-api itu. Dari segi penampilannya, ia memiliki kemiripan yang kuat dengan Helvire Phoenix. Satu-satunya perbedaan mereka adalah yang ini berwarna merah menyala. Seluruh tubuhnya terbakar api, dan sosoknya cukup besar untuk menutupi seluruh langit. Ketika itu membuka kedua sayapnya, lebarnya hampir 1000 meter. Saat ini, matanya tertuju pada King Sui dan Bei Huang Fan. Nying. Teriakan burung Phoenix yang keras dan menusuk telinga datang dan menembus langit. Nyala apinya sepertinya tidak memiliki kecenderungan untuk membakar hutan di sekitarnya. Namun, ini tidak berarti bahwa apinya tidak berbahaya, itu hanya berarti ia telah menguasai kendali sempurna atas apinya sendiri. Manusia, kenapa kamu datang? Suara merdu terdengar. Ini adalah suara seorang wanita dewasa. Meskipun tidak terdengar dominan seperti suara Bei Huang Fan, itu tetap terdengar bagus. Saya ingin membuat Anda mengikuti saya. Bei Huang Fan sangat lugas. Kamu ingin menjinakkanku. Suara merdu itu sekarang terdengar agak tidak senang. Dia adalah Sun Phoenix, keberadaan yang membanggakan. Namun sekarang, seseorang benar-benar berani tidak hanya mengganggu tempatnya, tetapi juga berniat menjinakkannya. Baginya, ini adalah penghinaan yang luar biasa. Meskipun ada juga Sun Phoenix yang dijinakkan sebelumnya, mereka semua sebagian besar dijinakkan oleh beberapa keberadaan yang tak tertandingi. Bahkan bagi mereka yang dijinakkan, dengan syarat mereka bisa mendapatkan banyak dari itu. Namun, dua orang yang saat ini di depannya tidak hanya lebih lemah dari dirinya sendiri, mereka bahkan berani mengatakan bahwa mereka ingin menjinakkannya. Iya, sama seperti sebelumnya, Bei Huang Fan terus terang dengan kata-katanya. Sekarang, King Sui telah mengaktifkan sebagian besar kemampuan yang diperlukan untuk pertempuran ini, termasuk Battle God Halo. King Sui lebih menekankan pada kehebatan pertahanan pada dirinya sendiri sambil membantu Bei Huang Fan dalam meningkatkan kecakapan dan kecepatan ofensifnya. Ini membuat Bei Huang Fan cukup terkejut. Namun demikian, dia dapat mengetahui bahwa ini adalah kemampuan King Sui.
Dia ingat pertarungan antara Firecloud Palace dan Divine Palace. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa mereka muncul dengan kemenangan. Dia memandang King Sui dengan kaget, dan tidak hanya itu, tetapi kemampuan senjata ilahinya bahkan mulai berpengaruh pada Bei Huang Fan sendiri. Kemampuan senjata ilahi mempengaruhi King Sui sepanjang waktu. Ini hampir seperti kemampuan pasif yang menghabiskan energi nol. Namun, King Sui perlu mengaktifkannya sendiri jika dia bermaksud agar efeknya mempengaruhi sekutunya. Jadi, begitu King Sui mengaktifkannya, Bei Huang Fan mengungkapkan wajah yang lebih bersemangat. Mengesampingkan peningkatan jumlah kekuatan, kemampuan mengerikan sebenarnya adalah yang membantu mengurangi hingga 21% kerusakan yang disebabkan oleh lawan. Itu setara dengan menurunkan kekuatan ofensif lawan sebesar 21%. Banyak yang mencoba menjinakkan saya sebelumnya, tetapi kebanyakan berubah menjadi abu. Saya tidak bermaksud menyakiti siapapun. Jadi, saya pikir akan lebih baik jika Anda pergi sekarang. Sun Phoenix sekali lagi berbicara. Fakta bahwa kita ada di sini sekarang berarti kita sudah siap untuk ini. Kami datang ke sini untuk menunjukkan ketulusan kami. Sejak zaman kuno, Sun Phoenix yang tak terhitung jumlahnya telah dijinakkan oleh manusia sebelumnya. Bei Huang Fan menanggapi, ini adalah salah satu cobaan yang harus dilalui oleh binatang iblis. Jadi, tidak jarang dijinakkan. Paling tidak, syaratnya adalah Anda harus lebih kuat dari saya. Selain itu, Anda harus memastikan bahwa saya dapat mengembangkan diri secara efektif saat mengikuti Anda. Sun Phoenix memulai diskusi dengan Bei Huang Fan. Baiklah, kalau begitu, ayo bertarung, kata Bei Huang Fan. Sebenarnya, banyak sekali manfaat yang didapat dengan mengikuti wanita ini. Pada saat ini, King Sui menyela dan berkata, manfaat apa? Dia pasti akan berubah menjadi seseorang yang sangat kuat di masa depan. Ucap King Sui tersenyum. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan, kata Sun Phoenix lugas. Sebenarnya percaya atau tidak, bahkan dengan dia sendiri, dia akan bisa mengalahkanmu. King Sui sekali lagi menekankan pada pernyataannya. Saya akan mempertimbangkannya jika Anda benar-benar berhasil mengalahkan saya. Namun, biarpun dia mengalahkanku, kalian tidak akan bisa menghentikanku jika aku berniat kabur. Lagi pula, apakah kalian benar-benar mampu atau tidak juga masih menjadi pertanyaan. Sun Phoenix mulai memadatkan energi di sekitar tubuhnya. Lakukan. Pada saat Sun Phoenix selesai berbicara, ia menciptakan bayangan panjang dari dirinya sendiri saat ia menuju Bei Huang Fan. Sementara itu, Bei Huang Fan membuat 3 tebasan dengan pedangnya saat dia melompat ke samping. King Sui tidak bisa membantu tetapi terkesan dengan apa yang baru saja dilihatnya. Seperti yang dia pikirkan, Bei Huang Fan memang sangat kuat. King Sui segera merilis Ki Kaisar. Sun Phoenix mengeluarkan teriakan bernada tinggi. Seolah-olah dia tahu bahwa serangannya tidak cukup tajam, tetapi dia tidak tahu mengapa ini terjadi. Sekarang, bisa merasakan bahwa kekuatan keseluruhannya telah turun 20%. Jauh di lubuk hati, itu benar-benar kaget dan tidak nyaman pada saat bersamaan. Tanpa pikir panjang, itu segera meningkatkan nyala api di seluruh tubuhnya. King Sui bisa merasakan aura di seluruh tubuh Sun Phoenix naik sekali lagi. Dia sadar bahwa itu akan memiliki tekniknya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. Selain dorongan yang diberikan oleh King Sui, kekuatan Bei Huang Fan juga meningkat secara bertahap. Tai Flying Light, kilau mempesona, arai pedang ilahi. Bayangan pedang tampak seperti hujan meteor saat mereka mendarat di tanah satu demi satu. Sosok Bei Huang Fan seperti kupu-kupu dalam kelompok bunga saat dia menari dengan anggun di tengah bayangan pedang. Dia seperti ngengat di lautan api. Seluruh tubuhnya sekarang tampak seperti peri, seorang dewi. Sekarang, dia sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan Sun Phoenix. Sun Phoenix rising, whoosh. Cahaya api yang redup mulai menyebar ke sekeliling. Segala sesuatu yang berhubungan dengannya menjadi tidak bergerak. King Sui dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Bei Huang Fan.
Meskipun dia masih bergerak, gerakannya sangat lambat dan sepertinya hampir terhenti. Pada saat ini, dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Dia segera melepaskan dominasi area padanya. Awalnya, Bei Huang Fan mengira dia sudah selesai. Seluruh tubuhnya seperti menempel di lumpur. Dan saat dia merasa begitu, Sun Phoenix melepaskan gerakan mematikan yang seperti roket tajam dan panjang. Suar pedang surya sejati matahari besar ditembakkan ke arahnya. Tepat pada saat dia berencana untuk menghadapinya, tubuhnya tiba-tiba terasa seringan bulu. Dia dengan cepat menghindar dan menghunus pedang panjangnya. Tai memecah air. Secara alami, Bei Huang Fan dapat mengetahui bahwa ini adalah perbuatan King Sui. Tidak hanya dia berhasil membantunya menghilangkan efek status yang membuatnya merasa kaku, tapi dia juga berhasil membantunya meningkatkan kekuatan yang cukup besar. Segera setelah itu, King Sui melanjutkan untuk melepaskan dominasi area di sekitar Sun Phoenix. Pindah. Kekuatan Sun Phoenix semakin berkurang. Saat ini, hanya mencoba untuk memblokir serangan Bei Huang Fan juga menjadi sedikit menantang. Kamu kalah, tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan lebih jauh, kata Bei Huang Fan. Meskipun Sun Phoenix merasa sangat tidak nyaman, kerugian adalah kerugian. Meskipun enggan untuk mengikuti manusia, untuk binatang yang telah mencapai level seperti ini, bahkan jika itu terjadi, itu tidak akan diperlakukan sebagai binatang iblis biasa. Sun Phoenix adalah binatang dewa yang sangat besar, dan mampu berubah menjadi bentuk manusia. Itu bisa mempertahankan bentuk ini sampai saat itu diperlukan untuk berperang. Tak perlu dikatakan, itu hanya bisa mengungkapkan potensi sebenarnya dengan bertarung dalam bentuk aslinya. Namun demikian, upacara pengakuan pemilik merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Upacara semacam ini tidak mengorbankan nyawa siapapun. Meskipun itu agak bias, binatang iblis masih menganggapnya dapat diterima. Aku berjanji akan mengikutimu. Sun Phoenix terdengar agak kesal saat dia mengatakannya. Namun, suku binatang iblis sebagian besar terus terang dan jujur. Bagi mereka, itu bisa ya, atau tidak. Selanjutnya, begitu mereka mulai mengikuti seseorang, sangat tidak mungkin mereka akan mengkhianati tuan mereka. Secara alami, Bei Huang Fan mengungkapkan senyuman bahagia dan berkata, aku akan memperlakukanmu seperti sahabatku. Setelah Sun Phoenix berhasil mengenali pemiliknya, King Sui mengeluarkan buah iblis kuno, pil potensial, pil aptitude, dan sebagainya. Meskipun dia hanya mengeluarkan beberapa dari mereka, dia pada dasarnya telah memberi Bei Huang Fan sebagian besar hal yang berharga dan langka. Ini semua untuk Sun Phoenix. Sekarang, Sun Phoenix sudah menunjukkan dirinya dalam bentuk manusia. Itu adalah wanita elegan yang tampak berusia sekitar 30-an. Dia tampak rapi dan mulia dan mengenakan gaun dengan ukiran lambang burung phoenix di atasnya. Melihat buah iblis kuno dan pil obat yang kaya dengan ki spiritual, bahkan Sun Phoenix pun kagum. Khususnya, buah iblis kuno. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah salah satu faktor penentu. Jika King Sui mengeluarkannya lebih awal, sangat mungkin pertarungan itu bisa dihindari. Setelah semuanya selesai, mereka kembali. Waktu tidak menunggu untuk laki-laki, King Sui sekali lagi kembali ke kehidupan biasanya. Namun, Bei Huang Fan akan cukup sering mengunjungi Imperial Cuisine Hall. Ini menyebabkan banyak orang mulai curiga bahwa nyonya tertua klan Bei Huang mungkin telah jatuh cinta pada tabib ajaib di aula masakan kekaisaran. Berkat berita ini, King Sui mendapatkan dorongan besar dalam popularitasnya. Dia menjadi lebih populer daripada saat dia memiliki gelar tabib ajaib. Melihat ini, King Sui tidak bisa berkata-kata. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia akan menodai nyonya tertua ini lebih awal. Sudah sebulan sejak Tantai Lingyan pergi. King Sui sangat merindukannya, namun dia tidak tahu di mana dia berada. Dia seharusnya berada di tempat di mana Ye Jianghe dulu berada. Sambil memikirkan semua ini, dia menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan ekspresi tertekan. Untuk saat ini, King Sui harus merawat satu pasien setiap hari.
Berkat rumor tentang dirinya dan Bei Huangfan yang menyebar dengan sangat cepat, reputasinya meningkat secara signifikan. Banyak anak muda datang untuk menantang King Sui. Tantangannya bisa bermacam-macam. Beberapa tentang seni bela diri, sedangkan beberapa ahli medis. Dengan demikian, kehidupan King Sui saat ini bisa dianggap sangat sibuk. Pada awalnya, semua orang mengira wanita seperti Bei Huangfan akan menolak menikah dengan pria manapun. Bahkan seorang pangeran kelas atas masih lebih rendah dibandingkan dengannya. Alasannya adalah Bei Huangfan terlalu jauh dari liga semua orang, terutama dengan kepribadiannya. Tetapi sekarang, mereka menyadari bahwa telah terjadi beberapa perubahan. Dia mulai menjadi lebih aktif. Sejak saat itu, mereka sudah bisa mengetahui bahwa, jauh di lubuk hatinya, dia masih ingin dicintai oleh seorang pria. Lebih jauh lagi, pria yang dipilihnya adalah seorang anak ajaib dan cukup percaya diri untuk tidak menganggap dirinya lebih rendah dari siapapun. Karena cemburu, mereka menjadi putus asa untuk membuktikan kepadanya bahwa King Sui tidak luar biasa seperti yang dia pikirkan. Itu dengan pola pikir bahwa jika mereka tidak bisa mendapatkan dia, tidak ada yang boleh melakukannya. Ini adalah pemikiran psikologis yang akan dimiliki oleh hampir semua orang. Ini juga merupakan impian setiap pria. Selama dia tidak menikah, dia akan selamanya tetap menjadi dewi di hati mereka. Faktanya, banyak pria tidak berharap melihat wanita seperti dia menikah. Bagi mereka, wanita ini suci dan suci. Dia tidak boleh ternoda oleh tangan pria manapun. Hanya beberapa hari sejak berita itu menyebar, dan King Sui sudah ditantang untuk bertempur lebih dari 10 kali. Pada dasarnya, semuanya segera dibuang oleh King Sui karena dia tidak mau menyeretnya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.